Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allahu Rabbi Al-Ghaffar sebagai zat yang maha pemberi ampunan, dan Al-Wahhab zat yang maha menganugerahkan, yang memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan sampai dengan saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dan hidup berdampingan bersama beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini merupakan dakwah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Islam Indonesia pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sabar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, satu kata yang biasa dan mudah kita ucapkan, tapi maknanya begitu dalam. Sering kita mengucapkannya tatkala kita memberikan nasihat kepada orang lain, bahkan tatkala kita menasihati diri kita sendiri. Kita sering bilang, yang sabar ya, sabar, sabar, supaya kita menjadi tentram, ayem. Sabar adalah ridho, atau menerima dan menahan diri dari semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabar terhadap sesuatu yang sedang diupayakan. Yang dimaksud yang sedang diupayakan, kita sabar dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah sabar dalam menjalankan sholat 5 waktu, sabar dalam melaksanakan ibadah sunnah. Nah, tanpa kesabaran ini, kita rasanya mungkin akan merasakan sulit ya, tapi dengan rambu-rambu, oh sabar, sabar, maka insya Allah semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita nantinya juga bersabar terus untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat. Yang kedua adalah sabar terhadap sesuatu yang ada tanpa diupayakan. Maksudnya di sini adalah sabar dalam menjaga diri tetap bugar dan berseri dalam menghadapi segala kondisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bersabar dalam menerima takdir yang sudah Allah tentukan terhadap kita. Contohnya adalah sabar dalam menghadapi musibah, baik itu musibah bencana alam, musibah kita kehilangan sesuatu, ataupun musibah yang sekarang ini sedang kita alami bersama, pandemi COVID-19. Contoh lain adalah sabar dalam menghadapi kefakiran, karena kemungkinan keadaan kefakiran dan kemiskinan itu sudah digariskan oleh Allah dan menjadi takdir kita. Dan tatkala kita bisa bersikap sabar, insya Allah kita akan menjalankannya dengan mudah dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang bilang sabar itu ada batasnya. Saat kita diberikan masalah yang cukup pelik, yang sangat berat, kadang aku sudah nggak bisa sabar nih. Sabar kan ono batasnya gitu. Tapi apakah betul demikian? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, berdasarkan ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
kita akan mendapatkan pahala yang disediakan oleh Allah itu tanpa batas. Pahalanya sungguh luar biasa, tanpa batas. Namun apakah dengan pahala yang ditawarkan oleh Allah tanpa batas itu kita akan membatasi diri kita untuk kita punya kesabaran yang terbatas? Sungguh sangat merugi jika seperti itu. Maka kesabaran itu jika kita memang sulit, tapi kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam bersikap sabar. Sabar memang mudah untuk diucapkan, tapi insya Allah jika kita bersungguh-sungguh dengan niat yang benar, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar merupakan kunci kebahagiaan hidup. Seperti kita tahu, kita hidup ini tidak cuma di dunia, tapi hidup juga di akhirat. Lalu bentuk kebahagiaan dari sikap sabar ini tatkala kita hidup di dunia itu yang seperti apa? Mari kita telaah sedikit demi sedikit. Tatkala kita memperoleh sebuah masalah hidup, sabar itu tidak cuman kita diam saja, kita hanya cuma bilang sabar, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu keliru, bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah kesabaran dimulai dari kita merenung, melakukan pengamatan atau mendiagnosis masalah tersebut. Lalu kita melaksanakan sholat. Kesabaran itu kita upayakan dengan melakukan sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bisa mengambil tindakan dan bersabar terhadap hasil yang nanti diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan kita nanti bisa bijak dalam menyikapi masalah tersebut. Nah, dalam melaksanakan sholat ini atau keutamaan dalam sholat ini itu akan menimbulkan sifat tentram. Kita akan mendapatkan pikiran yang jernih dan kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena bukan berarti sesuatu hal yang buruk itu baik bagi kita, tapi kadang-kadang sesuatu yang kita anggap buruk itu baik buat kita menurut Allah. Nah, nikmat di dunia itu berupa rasa tentram seperti tadi, punya pikiran jernih dan kita ikhlas menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Lalu nikmat apa yang diberikan kepada kita saat kita hidup nanti di akhirat? Allah menjanjikan kita surga, bahkan kita akan diberikan balasan tempat tinggi dalam surga. Jadi bukan hanya kita level yang rendah gitu di surga kalau kita punya sifat yang sabar, tapi martabat dan tempat yang tinggi di dalam surga. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75. Yang artinya, mereka itulah orang yang dibatasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Allahu Akbar, sungguh luar biasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita mulai sekarang, detik ini, hari ini, kita mulai berusaha untuk bisa bersikap dan mempunyai sifat sabar. Sabar itu sangat luas. Pahala yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah itu sangat luas dan tidak ada batas. Dan kita pastinya akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Banyak di kalangan bijak berkata, jalan keluar yang tidak memberikan jalan keluar itu adalah kesabaran. Barang siapa mengikuti kesabaran, ia akan diikuti oleh kemenangan. Insya Allah, sahabat-sahabat semua, suatu saat, entah tahun depan, entah 2 tahun mendatang,
kita pun akan mendapatkan kemenangan berupa menghilangnya virus COVID-19 ini, sehingga perekonomian nanti dapat kembali seperti semula dan kebahagiaan, senyum-senyum kita semua akan kembali seperti semula. Namun demikian, kita harus selalu punya sifat sabar. Insya Allah kita akan bisa menjalankannya dengan baik. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi perenungan untuk kita, bahwa kita untuk segala sesuatunya harus berusaha dengan niat yang ikhlas dan tulus. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.